Oke, ketemu lagi dengan Kak Toto. Ya, kali ini kita akan mencoba menggambar yang sederhana, yang gampang di tote bag. Nah, tadi ada gambarnya ya, tote bag di tas jinjing. Nah, pertama-tama saya mau lakukan sketch dulu. Ya, sketch ini bisa dengan langsung dengan cat ya. Nah, sorry ini gambarnya agak buram, ada kesalahan setting tadi pas kamera. Mohon maaf. Mudah-mudahan video berikutnya lebih jelas ya. Oke, itu sketch saya buat dengan langsung cat akrilik. Jangan lupa ditambahin air ya, cat akrilik, supaya lebih lancar jalannya. Cuman ada juga beberapa yang menyarankan cat akrilik jangan ditambah air, ada liquidnya sendiri, yaitu tergantung budget ya. Boleh yang punya budget lebih ya boleh pakai minyaknya istilahnya atau liquidnya. Yang nggak ada ya boleh pakai air karena dia water base ya. Oke, gambar sketchnya, gambar bunga yang besar tadi 3, kemudian saya tambahkan bunga-bunga yang kecil, bulat-bulat ya. Lalu kemudian daun, ini main segitiga. Iya, bentuk-bentuk sudut lancip. Kemudian ada beberapa daun-daun yang kecil-kecil. Nah, jadi ini simple aja cara bikin bunganya ya. Sederhana, dekoratif. Nah, nanti kita banyak main warna dan dekorasi sehingga bunga ini kelihatan lebih bagus. Kalau sudah, langsung diwarnain saja bunga pertama. Nih, saya warnain warna merah. Nah, nanti teman-teman boleh, adik-adik boleh pakai warna apa saja, bebas ya, pilihan warna sendiri. Untuk bunga yang pertama saya pilih warna merah. Bisa menggunakan kuas yang kecil kalau baru belajar dan pengen supaya gambarnya lebih rapi. Hati-hati pakai kuas kecil, atau kalau yang sudah terbiasa boleh pakai kuas yang sedikit lebih besar gitu ya. Ini saya coba peragakan pakai kuas yang lebih kecil, memang sedikit lebih lama. Nah, ini video memang saya percepat ya, supaya teman-teman bisa lebih cepat untuk melihat hasilnya. Nanti kalau misalnya lagi belajar ya coba aja di stop pelan-pelan ya, bisa. Ya, ini dengan kuas yang saya pakai kuas nomor 3 ini sepertinya ya, nomor 3 atau nomor 2. Kuas untuk melukis. Ini saya pakai yang model ini, kuasnya agak sedikit, ujungnya agak sedikit keras, tapi nggak keras banget ya. Cuman dia agak sedikit lebih keras. Ya, wah, bunga pertama sudah hampir jadi. Warna dasar dulu, warna merah. Kemudian bunga kedua, yang bentuknya masih sama tadi ya, itu saya pakai warna orange. Nah, untuk pilihan warna untuk gaya-gaya lukisan yang colorful seperti ini bebas aja ya. Yang penting warna-warna terang gitu ya. Usahakan warna-warna terang. Satu-satunya warna gelap mungkin nanti yang kita pakai itu hitam, yang kontrasnya tinggi, jadi yang lainnya terang. Kemudian ada hitam, tapi hitam hanya sebatas outline, garis gitu ya. Ini warna orange sudah mau selesai. Tengahnya kok nggak diwarnain kak? Wah, ya tengahnya biarin aja dulu ya. Nanti boleh langsung diwarnain, boleh terakhir, itu tergantung kebiasaan. Bunga yang kedua sudah, sekarang bunga yang ketiga. Ini warnanya pink ya, saya warnain pink. Iya, saya kasih warna pink untuk bunga yang ketiga. Nah, boleh semuanya diwarnain pink bunganya, boleh. Boleh semua bunganya merah ya, boleh. Bebas ya. Jadi gunakan kreativitas, gunakan imajinasi untuk pilihan-pilihan warnanya. Jangan takut untuk salah warna, jangan takut untuk salah pilih warna-warna berikutnya. Jadi bebas saja. Kemudian bunga yang bulat-bulat. Nah, ini saya kasih warna kuning supaya lebih cerah ya, supaya lebih terang. Boleh juga kalau yang memang waktu melukis punya niatan untuk mengisi desain sebuah ruangan ya, pilih palet warna yang sesuai sama ruangannya boleh ya. Nanti dominan warna pink atau dominan warna ungu atau dominan warna orange gitu ya, disesuaikan. Nah, sekarang kalau sudah bunganya semua, saya coba warnain daunnya. Nah, ini karena cara sederhana, menggambar cara simple, gaya naif, dekoratif gitu ya. Jadi blok-blok warnanya memang warna-warna sederhana saya pakai. Jadi warna-warna simple ya, jadi bukan gradasi gitu. Jadi ini pakai warna hijau muda untuk daunnya.
semua daunnya saya kasih warna hijau muda. Ya, diisi sela-sela yang kosongnya itu hijau muda. Oke. Ya, saya masih menggunakan kuas yang nomor 3 ini, masih kecil. Karena ini kebetulan tote bagnya ukurannya juga kecil ya, sekitar 30-40, tidak terlalu besar. Jadi untuk detailing memang enak pakai kuas nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Nanti untuk backgroundnya baru boleh pakai nomor yang besar, nomor 4 sampai nomor 6. Itu ya untuk pewarnaan background. Nah, daunnya blok aja dulu satu warna, jangan apa ya, kok warnanya biasa banget kan, nggak apa-apa. Nanti kan ada langkah selanjutnya, yaitu kita akan mendekorasi dan memberi tambahan pada warna-warna yang sudah dibuat. Jadi langkah pertama adalah mendasari semua dengan warna-warna primer gitu ya, warna-warna pokok, warna-warna utamanya. Itu seperti ini, kuning, merah, hijau gitu ya, ngeblok-ngeblok aja per objek. Ya, sedikit lagi daunnya sudah mau selesai. Iya, daunnya sedikit lagi. Oke. Ya, jadi ini bunga yang kita buat nanti lebih ekspresif, tapi tampilannya lebih dekoratif gitu ya, lebih baik karena ada garis outline-nya, ada garis-garis tegas hiasannya. Nah, ini saya sudah mulai masuk ke pewarnaan background. Saya pilih warna yang natural dulu, saya pilih warna biru muda. Nah, sebenarnya teman-teman bisa, kalau berani bisa pilih warna merah, warna orange, warna-warna ngejreng gitu ya, pinknya pink yang matte, yang stabilo atau apa gitu ya. Jadi beraniin aja. Tapi kali ini saya pilih warna biru. Nanti coba saya pakai warna-warna yang lain. Oke, masih lanjut di warna background biru muda. Birunya tapi nggak terlalu muda sih. Kalau di palet warnanya cat-cat akrilik biasanya disebutnya blue lake atau cobalt blue ya. Jadi untuk standar-standar setiap cat akrilik memang agak beda. Ada yang menyebut ini cobalt blue, tapi nanti di merek lain cobalt blue itu lebih gelap gitu. Ada yang bilang ini blue lake, ada yang tulisnya blue light gitu ya. Tapi istilah umumnya kita lebih gampang menyebutnya biru muda. Nah, intensitas biru mudanya mau lebih muda, mau lebih gelap ya tergantung teman-teman, nanti boleh. Itu dari campuran warna biru dan putih. Jadi kalau tambah putih berarti lebih terang, tone-nya turun ya, tone-nya berarti iya turun, dia lebih tone-nya lebih warnanya lebih terangnya, tapi terang lebih agak putih gitu ya. Jadi langit-langitnya lebih putih gitu dominannya. Karena kalau untuk menerangkan warna nih beda-beda. Kalau misalnya warna hijau untuk lebih terangnya ya bisa tambahnya lebih ke kuning gitu ya, itu lebih bagus, warna hijaunya lebih, hijau mudanya lebih bagus. Kalau biru memang tambahannya di putih, biru mudanya lebih kelihatan lebih bagus. Kalau merah untuk menjadi pink ya mainnya ditambahin putihnya lebih banyak, tapi kalau mau dijadiin orange yang bagus berarti kuningnya yang banyak gitu ya. Ya, ini backgroundnya sudah hampir selesai. Nah, bunganya udah hampir kelihatan semua ya. Vasnya ini karena dasarnya warna itunya putih, mungkin saya tinggalkan biar putih aja ya. Tapi nanti saya kasih warna sedikit tipis deh, saya kasih warna sedikit putihnya agak kebiruan aja. Nah, ini sudah masuk ke outline. Nah, ini tipikal gambar-gambar, bisa masuk ekspresionis, bisa juga masuk ke dekoratif gitu ya. Itu bisa dengan outline. Nah, outline tidak harus hitam, jadi kebiasaan teman-teman aja. Boleh outline-nya kalau berani pakai warna biru, pakai warna merah. Cuma biasanya outline yang utama warnanya lebih gelap dari warna sebelumnya. Nah, kalau dia pakai putih nanti kita sebutnya lebih ke highlight gitu ya, lebih ke
outline putih, outline kuning gitu ya, itu lebih supaya warna lebih terang. Oke, saya lebih suka pakai warna hitam. Nanti teman-teman boleh eksperimen, boleh pakai merah, pakai biru, pakai coklat, tergantung selera gitu ya. Siapa tahu jadi karya-karya yang menarik. Jadi outline tidak keharusan berwarna hitam, bisa dikombinasi, ada hitam, nanti habis itu ada biru, itu tergantung kebiasaan sama tujuan yang mau dicapai ketika saya melukisnya gitu. Ya, outline-nya masih terus. Ini sekarang daunnya kita outline. Di outline daunnya. Oke. Ya, pelan-pelan saja ya untuk yang belum terbiasa. Nah, ini pakai kuas kecil, kalau bisa kuas nomor 1. Nah, kuas itu ada yang agak keras, ada yang soft. Lagi-lagi tergantung kebiasaan. Cuma untuk outline seperti ini, biasanya akriliknya saya lebih cairkan. Nah, bisa dengan liquid untuk cat akrilik. Bisa juga kalau low budget ya kita pakai air gitu ya. Nah, ini outline-nya sedikit lagi. Jadi ngebuat outline-nya jangan, kalau bisa yang pede aja gitu ya. Jadi garisnya ikutin aja, nggak perlu takut-takut. Ya, sekarang ini titik-titik pinggirannya. Nah, ini biasanya salah satu trik supaya kalau kita agak sedikit nggak mau repot-repot untuk pinggirannya supaya lurus. Nah, bisa juga sih cara lurusnya kita pakai masking tape, pakai apa tuh, lakban kertas gitu ya. Nah, sekarang mulai masuk dekorasinya. Ya, ini detailnya. Tadi bunga-bunga yang bulat saya kasih titik warna merah. Kemudian yang bunga-bunga utama saya kasih biru. Nah, ini supaya kontrasnya tinggi dengan bunganya, saya kasih warna biru. Nah, masuk ke titik-titik, dot-dot. Nah, ini semi pointillism. Nah, kalau pointillism itu semua titik-titik ya. Kalau ini lebih ke untuk dekorasinya aja. Kemudian di tengah bunganya juga saya kasih titik-titik. Ya, di rangkaian bunga tuh suka ada yang namanya baby bread tuh bunganya, nah kecil-kecil. Nah, ini boleh ditambahkan lebih kelihatan lebih meriah, kelihatan lebih manis gitu ya. Nah, kemudian boleh ditambahkan outline warna putih, tapi tidak untuk semua. Kalau tadi kan outline putihnya ini outline hitam untuk semuanya. Nah, ini hanya untuk bagian luar dari bunga saja ya, bagian luar dari rangkaian bunganya. Jadi kalau ini, kalau kita seperti melihat benda tuh kayak semacam ada glowingnya, ada sinarnya, ada pendarnya gitu ya, ada cahaya dari belakangnya, jadi kelihatan menjadi enak untuk dilihat, menjadi objek utama dari sebuah lukisan. Nah, supaya dia menjadi lebih fokus ya, gitu. Tapi ini juga lagi-lagi selera, nggak harus putih ya. Kalau teman-teman mau pakai kuning boleh, mau pakai orange boleh. Jadi tergantung selera, sama coba eksperimen aja ya. Jadi karena ketika kita bereksperimen, nanti kita akan menghasilkan sebuah temuan-temuan baru yang itu justru mungkin bisa sangat lebih keren ya dari contoh yang diikutin atau contoh yang diambil gitu. Oke, outline putihnya sudah mau selesai. Nah, ini sudah mau selesai sebenarnya gambar kita, lukisan kita. Tinggal penambahan beberapa detail. Ya, nah saya mulai penambahan lagi beberapa. Oh, ini mulai kasih highlight sedikit untuk di bunganya. Putih juga, tapi nggak semua gitu ya. Cuma dikira-kira kayak kita ngasih bunga itu ada kilauan cahayanya gitu ya. Jadi karena ini gambar dekoratif, jadi kita nggak terlalu main gradasi ya. Jadi mainnya adalah garis-garis saja gitu. Nah, ini untuk warna terang dari bunganya kita kasih efek garis putih. Kemudian oke,
Sudah masuk ya warna putih. Warna putih masuk. Nah, sekarang boleh juga untuk tengahnya kita kasih titik ya. Nah, ini saya nambahin detail untuk bunga-bunganya, saya kasih warna lebih gelap, tapi apakah nanti cocok atau enggak kita coba lihat. Jadi, nah, kalau misalnya kurang berhasil, ya kita bisa set ulang lagi. Nah, jadi dalam proses itu kita jangan takut untuk misalnya, oh kayaknya kurang enak nih, nah ganti aja lagi warnanya, nggak masalah gitu ya. Namanya proses kreatif, jadi selama pengerjaan itu banyak sekali bisa kita lakukan perubahan-perubahan. Untuk bagian bawahnya ini saya coba kasih strip-strip ya, semacam dot-dot juga, cuma lebih panjang dengan warna orange, coklat, putih kombinasi ya. Nah kan sudah lebih meriah ya bunganya. Nah ini saya kasih sedikit warna gelap hijau tua sedikit, tapi tidak terlalu banyak gitu ya. Jadi saya pakai tambahan aja. Nah bunganya saya kasih sedikit outline kecil supaya kelihatan bunga ini menumpuk gitu, nggak satu layers bunga aja, tapi kayak semacam ada tumpukan-tumpukannya gitu ya. Ya, semua bunganya saya kasih yang besar-besar ya, bunga yang besar, yang kecil enggak. Oke, nah ini juga kembali selera teman-teman. Misalnya mau, oh untuk bunga yang merah aku mau kasih coklat, bunga yang pink aku kasih merah, boleh aja, bebas. Gitu. Kasih sedikit highlight, boleh kasih sedikit warna putih supaya lebih kontrasnya bagus gitu ya. Nah ini untuk bayangan, kasih warna yang di atasnya aja, kasih hijau, kasih biru. Ya ini detail dari dekatnya. Ini saya tambahin sedikit outliner pakai gold ya. Nah itu bisa juga buat aksen warna emas tuh, yang dia sistem makainya dipencet aja. Ya sudah jadi karya tote bag kita. Oke semuanya, sampai ketemu lagi bersama Kak Toto di project yang berikutnya.